Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian dari kelas TI 22C3. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang input dan output pada ISP32 yang dibimbing oleh Bapak Asep Arwan Sulaiman dengan matkul pengembangan SI dan aplikasi IoT. Lanjut. Menggunakan input sensor cahaya atau LDR, alat dan baut ISP32, laptop, kabel USB, micro:bit, Arduino IDE, sistem cahaya LRD, resistor 10K ohm, kabel jambar. Buatlah rangkaian di bawah ini. Lanjut. Menggunakan input sensor cahaya atau LDR, pemrograman ISP32 untuk membaca nilai sensor cahaya LDR pada ISP32. Pertama, jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer. Kedua, pada ISP32 membaca nilai sensor cahaya LDR pada ISP32 menggunakan pin analog 0 atau A0. Komunikasi serial pada baudit 115200 di void setup berikut cara menambahkan kode di bawah ini. Lanjut. Ketiga, dalam pembacaan sensor cahaya atau LDR digunakan konfigurasi pin analog dengan cara menambahkan kode di bawah ini di dalam void loop. Keempat, untuk mengirim nilai sensor cahaya LDR di serial monitor dalam waktu 1 detik, maka menambahkan kode di bawah ini dalam void loop. Lanjut, sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Lanjut. Koneksikan ISP dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tool Arduino IDE sesuai. Klik icon verify atau Ctrl R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error atau mengkomplain kode. Jika tidak terdeteksi error, klik ikon upload atau Ctrl U untuk mengunggah kode ke dalam port ISP32. Lanjut. Menggunakan input sensor cahaya LDR atau LDR dan output relay, alat dan baut ISP32, laptop, kabel USB, micro:bit, Arduino IDE, sensor cahaya LDR, resistor 10K ohm, kabel jumper, modul relay 5 volt, lampu bohlam 5 volt, baterai 2 kali 1,5 volt. Buatlah rangkaian di bawah ini. Lanjut. Pemrograman ISP32 untuk mengontrol relay dengan cara cahaya sensor cahaya atau LDR. Jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer. Pada ISP32 mengontrol relay dengan sensor cahaya atau LDR pada ISP32 menggunakan pin analog 0 atau A0 dan relay menggunakan GPIO 22. Untuk mengaksesnya perlu dilakukan inisialisasi pin yang akan digunakan dengan cara menambahkan kode di bawah ini. Lanjut. Menggunakan input sensor cahaya atau LDR dan output relay. Dalam mengkonfigurasi GPIO tertutup agar dijadikan sebagai input atau output, digunakan fungsi pin mode. Untuk relay sebagai output
dan sensor cahaya atau LDR sebagai inputnya. Cara menambahkan kode di bawah ini. Lanjut. Untuk mengatur kondisi high dan low pada GPIO digunakan fungsi digital read. Hasil nilai sensor cahaya atau LDR akan terbaca di serial monitor. Jika nilai sensor kurang dari 200, maka relay akan aktif. Apabila nilai sensor lebih dari 200, relay tidak aktif. Masukkan kode di bawah ini ke dalam void loop. Lanjut. Pemrograman ESP32 untuk mengontrol relay dengan sensor cahaya atau LDR. Sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Lanjut. Menggunakan input sensor cahaya atau LDR dan output relay. Pemrograman ESP32 untuk mengontrol relay dengan sensor cahaya atau LDR. Koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tool Arduino IDE sesuai. Klik icon verify atau Ctrl R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error atau mengkomplek kode. Jika tidak terdeteksi error, klik icon upload atau Ctrl U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Lanjut. Mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone. Alatnya ESP32, Wi-Fi, laptop atau komputer, kabel USB micro B, aplikasi Blink, Arduino IDE. Mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone. Konfigurasi aplikasi Blink. Pertama, unduh dan install aplikasi Blink dari Google Play Store pada smartphone Android. Buat akun pada aplikasi Blink. Akun dapat digunakan menggunakan akun Gmail yang telah dibuat sebelumnya. Pada aplikasi Blink, pilih New Project. Lanjut. Mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone. Konfigurasi aplikasi Blink. Berikan nama pada project. Nama project dapat bebas. Selanjutnya pada From Cause Device, pilih ESP32 Dev Board. Kemudian pilih Wi-Fi pada Form Connecting tab dan klik Create. Aplikasi Blink akan menampilkan notifikasi bahwa Authentic Token telah dikirimkan ke email. Klik OK pada notifikasi. Nah, gambarannya seperti itu. Next. Aplikasi Blink akan mengarah ke kanvas Windows. Klik ikon plus yang ada pada bagian atas jendela untuk memilih Whitebox. Kemudian pilih bottom. Next. Klik bottom wake untuk mengubah pengaturan pada bagian pengaturan output. Klik bottom wake untuk mengubah pengaturan pada bagian pengaturan output pin dengan memilih digital dan GB. Setelah itu OK, kemudian pilih switch pada pilihan mode. Next. Mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone. Konfigurasi aplikasi Blink. Setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi Blink siap untuk berinteraksi dengan perangkat keras atau ESP. Dengan menekan tombol play pada kanvas Windows. Pemrograman ESP32 untuk aplikasi Blink. Unduh di library Blink pada https://github.com/blink.
bla bla bla. Ekstrak file library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder dokumen. Lalu pilih Arduino, pilih library. Jalankan Arduino IDE pada laptop dan komputer. Next. Mengontrol ESP board menggunakan smartphone. Pemrograman ESP32 untuk aplikasi Blink. Untuk menampilkan status connect dengan Blink Cloud dan jaringan internet, serta memasukkan library yang akan digunakan. Tambahkan kode di bawah ini pada seg editor Arduino IDE. Lanjut, inisialisasi GPIO ESP32 yang akan digunakan dengan menambah kode di bawah ini. Lanjut, mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone. Inisialisasikan authentic token dan network credentials dengan menambahkan kode di bawah ini. Ubah SSD dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan. Dengan authentic token Blink diubah sesuai authentic token yang telah dikirimkan ke email oleh aplikasi Blink. Lanjut, tambahkan kode di bawah ini dalam file setup. Pada file setup akan dilakukan inisialisasi backgrade, konfigurasi pin ESP32 dan menghubungkan ESP32 dengan WiFi menggunakan WiFi Beacon (SSD, pas, titik 2). Fungsi ini digunakan untuk memulai koneksi dengan WiFi. Lanjut, agar tetap terkoneksi dengan Blink Cloud serta mengirim dan menerima data, tambahkan kode di bawah ini. Sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Pemrograman ESP untuk aplikasi Blink. Sehingga kode lengkapnya adalah di sebelah sini. Lanjut, mengintegrasikan ESP dengan aplikasi Blink. Koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Klik ikon verify control atau Ctrl R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error atau mengoper kode. Jika tidak terdeteksi error, klik ikon upload atau Ctrl U untuk mengubah kode ke dalam board ESP. Buka serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan IN pada ESP untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Jika berhasil terkoneksi, serial monitor akan menampilkan pesan seperti di bawah. Seperti gambar di bawah ini. Lanjut. Nah, mengintegrasikan ESP32 dengan aplikasi Blink. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Pada aplikasi Blink, buka project yang telah dibuat sebelumnya dan klik ikon play. Kemudian klik button pada aplikasi Blink untuk mengubah keadaan on off LED bulbing pada ESP32. Lanjut. Nah, mungkin dari saya itu aja materi yang saya kasih dan saya jelaskan. Mungkin ada salah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.